Kesan gua selama sekolah di sini tuh yang pastinya sangat seneng dan juga bangga ya. Melalui sekolah inilah gue bisa mengukir prestasi-prestasi gue dan juga nemuin jati diri gue yang sebenarnya. Kesan gue di sekolah sini sih pasti ya seneng awal-awal kan. Seneng bisa sekolah di sekolah yang segede ini, sebagus ini, semewah ini. Menurut gue kesannya terhadap sekolah ini itu yang pertama, sekolah ini menurut gue itu sebagai rumah kedua gue. Jadi gue memutuskan sekolah ini sebagai rumah kedua gue. Kesannya gimana ya, kayak 14 tahun sekolah di sini tuh ini kayak rumah kedua gue. Kayak bangun pagi, ngeliatnya ini lagi. Tapi ya tetap ini tuh kayak gimana ya, pokoknya kayak rumah kedua deh itu. Kayak nggak bisa dilepas dari hidup gue karena ya meskipun mungkin ada sukanya, dukanya, tapi ini ya rumah kedua gue di mana gue bisa ketemu teman-teman gue tiap hari, bisa bercanda sama teman-teman gue tiap hari. Kesan gue di sekolah ini gak ada sih kalau menurut gue. Soalnya dari dulu gue sekolah di sini ya biasa aja. Tapi pas gue masuk ke kelas 12 IPS 3, gue baru merasakan kesan gue di situ. Di kelas 12 IPS 3 ini gue ngerasa gue bisa hadir di situ dan bisa lebih dihargai. Pengalaman seru bagi gue itu setiap hari merupakan pengalaman seru bagi gue. Soalnya bisa ngumpul bareng teman-teman yang kece, juga gokil. Pengalaman seru gue sih sebenarnya banyak banget. Apalagi pas waktu ngumpul sama temen, ngobrol, bercanda itu benar-benar udah berjuta-juta pengalaman seru gue. Karena dulu gue pernah menjadi wakil ketua OSIS, jadi gue sangat seneng banget untuk mendapat jabatan itu karena gue ditakutin, diseganin, disayangin sama mereka semua. Yaitu sih pengalaman yang berharga di dalam hidup gue, yaitu menjadi anggota OSIS, terlebih wakil ketua OSIS. Pengalaman seru ya, di kelas nggak ada guru, jam kosong, terus kita kayak sekelas mungkin kayak kita nyanyi bareng atau mungkin ada yang main-main di kelas. Pengalaman seru gue di SMA ini gak ada sih, soalnya hampir tiap hari gue di kelas juga ya gitu. Kalau teman-teman gue lagi bete, ngebully gue. Kalau teman-teman gue lagi gak ada pelajaran, datangnya ke gue. Itu kalau udah jahil, aduh mama sayang, gak ketolongan itu jahilnya. Guru favorit gue pastinya Bu Teres ya. Soalnya dia itu pedes tapi ngangenin. Guru favorit menurut gue Bu Sri lah. Bu Sri itu orang walaupun bawel, walaupun suka ngomel-ngomel, tapi dia tuh perhatian, apalagi buat anak-anak kelasnya. Dalam hatinya tuh benar-benar hangat banget. Pak Suhardi, menurut hati gue yang paling dalam, apalagi terlebih dia wali kelas gue, 12 IPS 1. Jadi Pak Hardi ini yang memotivasi gue dan teman-teman gue untuk tetap hidup di zaman yang keras ini, untuk tetap berkarya di zaman yang keras ini. Jadi gue putusin untuk Pak Hardi adalah guru favorit gue. Pak Ube, karena gak tahu dia omongannya ada aja yang bikin ketawa. Entah gereja hancur lah, entah apa lah, omongan dia tuh gak bisa ditebak. Ini biasa dipanggil jenderal, maksudnya sih guru ini, tapi ya kita punya julukan sendiri buat dia karena dia tuh super tegas, super baik, dan dia juga satu pemikiran sama siswa-siswa yang dibimbingnya. Pesan gua buat sekolah ini terus tingkatin fasilitas dan juga kualitas tenaga kerja pengajarnya. Dan juga pesan gua bagi teman-teman gua dan adik-adik kelas gua, semoga lu pada betah di sini dan dapat nemuin jalan lu atau jati diri lu yang sebenarnya. Pesan gue buat teman-teman dulu lah ya, apalagi teman-teman 12 IPA 2 nih. Pesannya pas udah lulus, jangan lupain teman-teman yang dulu, terus maju, ingat masa depan. Terus buat teman-teman seangkatan juga sama. Buat guru-guru semoga tambah semangat, tambah sabar buat ngajar-ngajar kita lah. Buat teman-teman gue, yaitu yang pertama harus selalu optimis sama cita-cita lu. Jangan pernah putus asa, karena jika lu putus asa, lu harus ingat nama gue, tapi gue gak akan bantu. Jadi lu harus tetap lu harus tetap optimis akan apa yang lu mau. Dan untuk sekolah ini tetap terus kembangin fasilitas-fasilitas. Kayak udah bagus, kayak lapangan voli udah dicor,
harus tetap bagus pokoknya lah. Pesan buat teman-teman, khususnya ya buat teman-teman gua yang mungkin dari TK, SD, SMP, SMA yang udah kenal sama gua, cuma mau bilang semangat terus. Kita bentar lagi udah nggak bakalan lihat lagi nih gedung nih, kita nggak bakalan bisa belajar di sini lagi, nggak bakalan bisa ada pelajaran kosong di kelas, nggak bisa nyanyi di kelas. Pokoknya tetap semangat terus, jangan lupain satu sama lain, dan terus semangat di universitas, atau mungkin kalau kalian mau kerja, semangat kerjanya. Pesan gue kalau buat sekolah ini, apa yang udah baik ya dibuat semakin baik, apa yang udah ada ditingkatkan lagi fasilitasnya, apanya segala macem lah, kualitas gurunya juga, dan apa yang belum ada, yang belum bisa dicapai, gue harap bisa dicapai di tahun-tahun selanjutnya dan bisa menghasilkan murid-murid yang lebih berkualitas. Kesan. Jadi dulu awalnya tuh gue pikir kalau kakak kelas tuh pasti jahat-jahat. Iya kan? Mukanya begitu-gitu lagi. Ternyata salah. Ternyata semua anggapan gue tuh salah. Ternyata orangnya seru-seru semua. Kalau kesan buat kakak kelas sih, orangnya asik-asik sih. Kakak kelas tuh bisa ngebaur gitu, nggak senioritas. Dari gue pesan buat kakak kelas, jangan lupain alma maternya, jangan lupain Taksi Kereta. Semoga apa yang udah dipelajarin dari Taksi Kereta itu bisa berguna lah di masa depan. Kalau gue pesan buat kakak kelas itu, pertama, masa depan yang mereka pengen, walaupun susah, mereka tetap berusaha, walaupun sangat sulit dicapai. Kalau menurut saya, setiap angkatan memiliki suka dan duka tersendiri. Tetapi saya harus berkata terus terang tentang angkatan ini, bahwa kadang-kadang saya harus berhadapan dengan mereka. Tetapi saya harus berbangga bahwa mereka memiliki komitmen untuk sukses, untuk berhasil. IPS itu berarti Ikatan Pelajar Sukses. Pesan saya terhadap angkatan ini adalah yang pertama, saya merasakan hubungan yang lebih dekat dengan angkatan ini. Hubungan saya dengan mereka seperti hubungan bisa diibaratkan sebagai teman, bisa sebagai sahabat, dan saya bangga karena mereka bisa menganggap saya sebagai orang tua, dan saya juga bisa menganggap mereka seperti anak saya sendiri. Namun ada duka yang saya hadapi selama saya 3 tahun bersama angkatan ini. Itu dalam hal tertentu saya harus dituntut untuk bisa lebih sabar dalam menghadapi mereka, karena mereka tidak bisa sekali 2 kali untuk dibilangin. Terutama dalam hal keterlambatan, setiap pagi mungkin saya orang tua yang paling dianggap cerewet dalam hal kedisiplinan. Kalau menurut saya momen yang paling favorit itu adalah masa-masa menjelang ujian nasional. Kenapa ini saya katakan terfavorit? Karena memang momen ini baik guru maupun siswa, kita semua harus berjuang keras untuk menentukan lulus, dan karena itu menurut saya saat itu merupakan saat yang paling terfavorit tidak hanya merupakan tantangan, berarti sesuatu yang mendorong kita untuk selalu berbuat sesuatu, berjuang keras dalam hal ini untuk menentukan kelulusan. Ada satu kesan yang teramat dalam buat saya, yaitu bersamaan saya bersama mereka. Saya selalu menanamkan kepada mereka bahwa mereka sebagai satu keluarga, dan saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri di saat ada salah satu teman mereka yang membutuhkan bantuan mereka, tanpa disuruh mereka sudah bisa saling membantu satu dengan yang lain, saling melengkapi, saling mengisi, saling membantu. Harapan saya kalian bisa sukses dalam karir dan sukses dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan pribadi. Harapan saya satu seharusnya, yakni sukses. Tidak ada guru yang mengharapkan siswanya untuk supaya tidak berhasil, ya, tidak sukses. Jadi harapan saya untuk semua siswa, baik itu IPS maupun IPA, semua mereka itu harapan saya supaya berhasil, ya, sukses. Mudah-mudahan bahwa saya bertemu Anda semua di 2 tahun atau 3 tahun mendatang, saya bertemu dengan siswa yang pada umumnya adalah siswa yang berhasil, ya, siswa yang sukses. Bukan siswa yang penuh tato, siswa yang gagal, tapi siswa yang sukses bertemu dengan guru atau bertemu dengan saya. Itu menjadi harapan prima.
Sukses tidak hanya kita lihat dari kriteria ekonomi atau uang banyak dan lain sebagainya, tapi sukses kepribadian, sukses dalam bidang rohani dan lain sebagainya. Itulah kriteria orang sukses ya.